Kita bersuka cita karena Tuhan panggil kita berada dalam ibadah syukur untuk saat ini. Dan kalau begitu, ini sudah tanggal 2 di bulan Februari, 1 bulan ketemu sudah waktu di tahun yang baru. Mau saudara sekalian, mendoakan kehidupan menghidupi doa. Mendoakan kehidupan menghidupi doa menjadi tema perenungan pada saat ini dalam di ibadah ini khususnya. Mendoakan kehidupan menghidupi doa. Ada satu kalimat yang sering kita dengar bahkan kita ucapkan, doakanlah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang sudah kita lakukan. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Bisa dikatakan ini sejajar atau punya makna yang sama atau pengertian yang sama dengan tema khotbah kita saat ini, mendoakan kehidupan dan menghidupi. Kita berdoa untuk kehidupan kita dan kita hidup sesuai dengan doa-doa kita. Misalnya, kalau kita berdoa untuk meminta pertolongan untuk Tuhan untuk kita bekerja, maka setelah doa kita berdoa, pastilah kita akan bekerja. Atau kalau kita berdoa untuk Tuhan, biarlah damai sejahtera itu memenuhi hati dan pikiran kami, maka kehadiran kita pun harus mempunyai damai sejahtera. Orang-orang lain yang berada di sebelah kita, sesama kita merasakan ada damai sejahtera yang kita rasakan. Ini berlaku untuk semua doa. Apa yang kita doakan mesti kita kerjakan. Bagaimana dengan doa-doa kita? Pertanyaannya, apakah kita sudah doa? Apakah kita sudah menghidupi doa dalam setiap kehidupan kita? Doa merupakan sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa sejatinya menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Allah di setiap waktu. Untuk itu kita perlu berdoa. Jemaat yang terkasih, demikian juga hal berdoa yang disaksikan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 hingga ayat 13 yang baru saja kita baca. Injil Lukas sendiri sangat banyak memberi gambaran tentang Yesus yang sering berdoa. Ketika dia dibaptis, dia berdoa. Dia senantiasa pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Bahkan dikisahkan di Alkitab bahwa dia pergi ke bukit untuk berdoa, dia menyendiri untuk berdoa. Dan bacaan kita hari ini mengatakan bahwa dia sedang berdoa di salah satu tempat. Ini menunjukkan pelajaran bagi kita semua bahwa Yesus senantiasa berdoa. Yesus senantiasa membangun hubungan atau relasi dengan Bapa yang mengurusnya dalam karya penyelamatan hari ini. Yesus berdoa, kemana kita? Apakah kita berdoa? Apakah kita hidup doa dalam keseharian kita, kehidupan kita yang masih berangkat kepada kita? Mama saudara sekalian, adik-adik disahkan bahwa ketika Yesus sedang berdoa dan selesai, salah satu muridnya meminta kepada Yesus untuk mengajari mereka berdoa, seperti yang Yohanes buat pada muridnya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu mereka mengenali sebagai guru, dan Yesus itu bersama Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis juga punya kehidupan begitu juga dengan Yesus, dan kita mereka lihat bahwa Yohanes mengajarkan kepada murid-murid yang berdoa, maka murid Yesus pun datang kepada Tuhan untuk diajarkan kami berdoa. Kemudian Yesus mulai mengajarkan mereka ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Bagian yang kita baca ini di Lukas pasal 11 ayat 2, 3,
merupakan doa Bapa kami yang sebaik itu. Yang kita tahu bahwa sepanjang dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kenapa ada dua versi? Mau saudara sekalian, Injil Lukas dan Matius punya perbedaan pengalaman atau penulisan Injil ini. Kalau Injil Lukas sendiri dia menulis kepada orang-orang Kristen non Yahudi yang tentunya tidak belajar berdoa seperti rekan-rekan Yahudi yang dialami oleh Injil Matius. Sehingga Yesus harus memberitahu prinsip-prinsip doa kepada mereka. Dengan demikian, konteksnya adalah pengajaran tentang hal doa, tentang prinsip-prinsip yang ada dalam doa. Itu seperti apa? Yang pertama, kita melihat bahwa ada sapaan Bapa. Ini menunjukkan bahwa doa itu pada dasarnya harus berfokus pada hubungan Bapa dan juga Anak. Yesus mengajar murid-muridnya untuk mendekati Allah sebagaimana mendekati seorang ayah. Menyebut Allah sebagai Bapa kita menunjukkan hubungan pribadi yang sangat dekat, sangat erat. Injil Lukas memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa yang murah hati. Injil Lukas memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih dan memperhatikan segala kebutuhan anak. Yang kedua, perumpamaan Allah yang kudus. Yang kedua, menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus dan beserta kedatangan kerajaan Allah yang hadir dengan benar-benar. Yang ketiga, permintaan tentang kebutuhan jasmani yang secukupnya untuk kebutuhan setiap hari. Dan yang keempat, adanya permohonan, pengampunan dari permohonan untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Empat hal itu yang menjadi prinsip-prinsip dalam doa. Doa harus punya prinsip-prinsip itu. Kalau saudara sekalian, Yesus bukan saja mengajarkan mereka berdoa demikian, tapi dia melanjutkan dengan pengajarannya dengan dua perumpamaan supaya mereka lebih paham tentang dinamika atau prinsip-prinsip berdoa. Yang pertama, perumpamaan tentang teman atau sahabat yang mendesak. Itu dapat ditemukan dari 5 sampai ayat 8. Dan kemudian yang kedua, perumpamaan tentang undangan untuk meminta. Ayat 9 hingga ayat 11. Bapak saudara sekalian, dua perumpamaan ini saya akan membagikan kepada kita atau membacakan kepada kita dalam bahasa Kupang. Kita bahasa Kupang bagaimana tahun 2020 supaya kita lebih memahami, lebih mengerti bagian bacaan ini ayat 5 sampai ayat 13 yang bunyinya demikian. Habis Yesus ajar tambah sandoku soal sembahyang, dia pakai umpama bilang, andai kata malam ada kawan yang datang dari jauh, kawan numpang di rumah, malu sampai ada apa-apa, kasih dia makan. Ais mungkin di kawan main di rumah, kalau Pinoki dari luar bilang, gue kasih tangan beta roda tidak balas dong. Jadi tak ada tamu di rumah, mabato ada kali-kali betul tidak balas nanti dekan. Kira-kira nanti kepala menang lagi. Aku mulai juga orang ada dosa kok datang banget bulan. Pilih dong kita kunci mati, anak-anak dari dosa jangan marah malaikat disebut. Biar bagi tujuan hatinya baik-baik. Biar orang sebenarnya mau kasih sanggup, agar dia berkau. Maka rumah yang terus tentu dia akan bebas. Bagi tujuan dengan sembahyang. Minta terus sang Tuhan nanti dia pasti. Cari terus nanti dia pasti berjalan. Terus nanti dia buka pintu. Sesuatu orang yang minta terus sang
yang saya tahu sedang didapat, yang tahu sedang tidak dapat. Kosong pikir coba, dapat mana ada Bapa yang kalau tidak pernah minta ikan, dia kasih ulang. Oh, kalau ada minta telur, dia kasih gaji. Sorry betul, manusia berdasar memang jahat. Maksudku Bapa di sorga, dia berdasar Bapa itu. Jadi kalau manusia yang jahat macam bosong suka kasih barang yang baik, sang bosong anak-anak apa kayak Bapa. Dia bukan cuma kasih apa yang bosong harus, meleleh dari itu. Dia kasih, dia berbohong, dia berisi sang orang yang minta sama dia. Itu versi bahasa Jepang. Dan saya membagikan ini supaya kita paham tentang bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak-bapak saudara sekalian, dengan demikian kita memahami bahwa ketika Yesus mengajarkan berdoa, maka dia memberikan jaminan bahwa senantiasa ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Kita harus bersedia. Kita harus bersedia untuk merendah hati menerima jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita. Bersedia rendah hati untuk menerima jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Yesus katakan, Bapa di sorga tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Bapa di sorga akan senantiasa memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik, bukan yang berbahaya untuk kebutuhan anak-anaknya. Dengan demikian, kita sudah mengerti bahwa pastilah ketika kita mengerti prinsip-prinsip doa, apa yang sudah diajarkan Yesus Kristus, maka kita dapat menghidupi doa dalam keseharian hidup kita. Ada dua pesan yang saya bagikan untuk kita semua pada saat ini. Yang pertama, senantiasalah bangun komunikasi kita dengan Allah melalui doa. Sebab hubungan atau relasi akan senantiasa baik jika komunikasinya lancar. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan pada waktu-waktu tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, maka sebenarnya kita terjadi. Sebab Tuhan senantiasa beserta kita setiap waktu, setiap kondisi kita. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, bukan hanya pada situasi-situasi atau kondisi-kondisi tertentu. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Berkala kami setiap hari makan kami secukupnya. Bagian doa yang tersirat dalam teks, Bapa tolong kasih makanan yang cukup tiap hari. Artinya setiap hari, setiap waktu kita berkomunikasi dengan Bapa untuk segala kebutuhan kita. Bukan berdoa sekali untuk satu tahun, tidak ya, tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Doa bukan saja soal permintaan, tetapi komunikasi yang akan membuat hubungan dan relasi kita dengan Tuhan senantiasa terjaga. Doa mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di setiap waktu kondisi hidup kita. Bapak saudara sekalian, pesan yang kedua, jika kita sudah berdoa, maka ingatlah untuk menghidupi doa-doa. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk bersama, ingatlah untuk menghidupi doa. Doa bukan saja bicara soal permintaan pribadi kita, tapi juga bicara soal persekutuan atau sesama kita. Keberanian untuk membangunkan orang yang sudah tidur karena seorang teman yang ada di rumah, itu ada satu keberanian diminta kepada Bapa. Berani untuk meminta roti bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesama, untuk temannya. Dengan demikian, dan juga berdoa
untuk sama-sama kita, dan juga perlu untuk membentuk doa yang berhubungan dengan sesama kita. Contoh kalau misalnya kita punya kawan yang sakit, contoh lambung, sakit lambung, kemudian kita bersyukur, kita berdoa untuk Tuhan kasih dia kesehatan walaupun tidak ada orang yang dia sakit. Ya, kita sudah doa biarlah kesehatan menjadi bagiannya. Besok hari kita kumpul-kumpul, ada kurus dan ada asam-asaman, kita di rumah makan. Itu artinya kita sudah berdoa, tapi kita selalu hidupi di doa. Dan ini berlaku untuk semua doa-doa kita. Berlaku untuk doa-doa kita kepada sesama. Dan ingat, doa pada prinsipnya adalah permintaan yang baik-baik, bukan permintaan yang tidak baik kepada sesama. Sama saudara sekalian, untuk itu berdoalah dalam kehidupan dan ingatlah untuk menghidupi doa-doa kita, baik untuk diri sendiri ataupun untuk sesama. Jika berdoa, jangan lupa untuk hidup harus hidup sesuai dengan doa-doa kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.